Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dalam acara webinar yang diadakan oleh Botax Consulting pada hari ini dengan topik pajak atas natura dan kenikmatan update PMK 66. Sebuah topik yang sekarang lagi viral, yang lagi banyak jadi perbincangan wajib pajak. Baik, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Andri Dermawanto dan saya pada hari ini bertugas sebagai moderator. Dan narasumber pada acara hari ini adalah Bapak Agus Suparman. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Pak Andri dan teman-teman semua peserta webinar. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. PMK 66. Ya, Pak. Ya, perbincangan ya. Ya, sekarang lagi hot terkait dengan banyak bingung, Pak. Baik, sedikit mengenai Pak Agus. Beliau adalah mantan pegawai DJP dan sekarang aktif sebagai konsultan pajak di Botax Consulting Indonesia. Lalu saya apabila teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, nanti bisa melalui chat dan akan dijawab setelah pemaparan dari Pak Agus. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Agus untuk pemaparan materi. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih, Pak Andre. Selamat pagi, teman-teman semua. Baik, kita langsung aja ya, terkait dengan PMK 66. Ini merupakan PMK yang banyak ditunggu oleh wajib pajak, terutama pasca lahirnya Undang-Undang HPP. Dan kalau lihat dari judulnya, memang natura ini hal yang baru, yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Baik, saya paparan dulu ya sebentar. Secara umum ya, masyarakat umum baik di media massa maupun wajib pajak pada umumnya menyebutnya pajak natura. Padahal kalau istilah pajak natura kalau di sejarah perpajakan itu bukan yang seperti ini. Ya, nama asli di PMK-nya kan perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa. Jadi dilihatnya dari sisi pemberi penghasilan dan penerimanya antara majikan dan karyawan atau pegawai. Kemudian dalam PMK ini atau di Undang-Undang HPP diperluas bukan hanya terkait dengan pegawai dan pemberi penghasilan. Begini. Ya, saya kutip dari Wikipedia ya, bahwa di Wikipedia yang disebut pajak natura itu sebenarnya bayar pajak dengan natura, dengan barang. Itu sudah ada sejak Kekaisaran Romawi juga sudah ada. Jadi zaman dulu mungkin ya, alat pembayaran itu bukan hanya uang, barang juga termasuk alat pembayaran. Sehingga diterima oleh kerajaan sebagai pembayaran pajak. Kemudian di Indonesia pada zaman Hindia Belanda juga pernah ada sebenarnya pajak natura atau pajak atas kekayaan alam. Dulu zaman
VOC atau zaman pemerintahan Hindia Belanda sempat mewajibkan kepada wilayah kolonialnya untuk menanam suatu komoditas tertentu, yang komoditas itu kemudian nanti sebagian diambil oleh Hindia Belanda, dan ini diartikan sebagai pajak. Namun dalam konteks PMK ini berbeda ya, berbeda bukan itu. Saya sengaja flashback ke belakang dulu bahwa Natura, terkait dengan Natura ini dari dulu sudah ada gitu ya, sekedar mengingatkan saja. Kemudian yang dimaksud di Undang-Undang HPP, Natura itu adalah imbalan ya. Jadi ini saya juga mengingatkan saya pada saat dulu di Pusdikat Pajak di Kemanggisan, waktu itu ada yang bertanya, Pak, kenapa Natura tidak boleh dibiayakan? Waktu itu Natura tidak boleh dibiayakan ya. Udah lama sekali itu pertanyaannya. Dan Widyasara, dosennya waktu itu menjawabnya begini, karena untuk menentukan berapa nilai atau nominal dari barang itu susah, tidak ada kepastian. Bayangan saya waktu itu, ada sebuah toko atau perusahaan ngasih upah ke pegawainya itu dalam bentuk beras, dalam bentuk lauk pauk gitu ya. Nah itu kan kalau dicatat sebagai di pembukuannya itu agak susah. Nilai lauk pauk itu berapa? Nilai beras itu berapa? Beras sekilo kan jenisnya beda-beda. Jenis beras itu beda-beda. Nah itu juga bisa bervariasi. Dan dari sisi nilai tidak ada kepastian ya, berapa nilainya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, dia bilang bahwa pemerintah ingin mendorong para pelaku usaha untuk menggunakan uang. Nah, waktu itu kenapa Natura tidak boleh? Jadi tujuannya untuk penggunaan ORI waktu itu, uang Republik Indonesia, supaya lebih digunakan dibandingkan dengan uang. Nah, jadi ini PMK 66 juga terkait dengan itu. Jadi imbalan dalam bentuk Natura adalah imbalan dalam bentuk selain uang. Termasuk yang selain uang itu adalah bisa beras, bisa lauk pauk, bisa barang-barang keperluan pribadi gitu ya. Kalau dalam konteks sekarang endorse gitu ya, endorse produknya itu dalam bentuk imbalan Natura. Termasuk dalam pengertian uang adalah cek, saldo tabungan, uang elektronik, dan saldo dompet digital. Ini saya kutip dari penjelasannya Undang-Undang HPP ya, bagian penjelasannya. Konsep imbalan dalam bentuk Natura ini adalah Natura dialihkan. Jadi dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk penggantian. Jadi ada imbalan jasa. Makanya kata imbalan di sini saya tebalkan sengaja supaya teman-teman menjadi perhatian bahwa ini terkait dengan imbalan. Sesuatu, ada pekerjaan yang diberikan kepada wajib pajak lain atau kepada perusahaan, kemudian diberikan imbalan atas pekerjaan tersebut atau jasa tersebut berkenaan dengan pekerjaan jasa. Dan dalam proses imbalan ini, imbalan dalam bentuk Natura ya, itu ada perpindahan kepemilikan. Jadi ada alih nama, kalau misalnya kendaraan gitu ya, di imbalannya dalam bentuk Natura, Naturanya itu misalnya kendaraan, berarti kendaraannya dialihnamakan kepada penerima, bukan punya perusahaan. Ini nanti bedanya dengan kenikmatan, kepemilikannya itu tidak berpindah ya. Kenikmatan itu tidak berpindah dari sisi kepemilikannya. Kemudian yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan. Jadi ini adalah fasilitas atau pelayanan yang
dinikmati oleh seseorang. Nah, dulu fasilitas ini tidak dikenain pajak, artinya tidak wajib dilaporkan di SPT. Sekarang konsekuensi dari Undang-Undang HPP menjadi wajib dilaporkan. Karena itu ketentuan terkait dengan imbalan kenikmatan ini sudah diwajibkan di SPT 2012 dan ini merupakan kewajiban secara self assessment. Secara aturannya begitu, tapi saya kira secara prakteknya masih sedikit ya yang melaporkan terkait dengan kenikmatan ini. Fasilitas dan pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau pihak lain. Jadi si fasilitas atau si aktiva yang dimanfaatkan oleh penerima itu punya si pemberi penghasilan atau si perusahaan ya. Kalau di sisi akuntansi berarti tercatat sebagai aktiva. Aktivanya si perusahaan. Lanjut, ini slide yang sudah ada sejak Undang-Undang HPP ya. Intinya di slide ini dulunya tidak boleh dibiayakan, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Natura atau kenikmatan itu tidak dapat dikurangkan atau tidak dapat menjadi biaya dan bukan objek bagi penerimanya. Jadi ini fair ya. Secara istilah disebutnya kan non-deductible, non-taxable. Sekarang kebalikannya, sejak Undang-Undang HPP menjadi deductible, taxable. Ini saya kira konsep yang perlu kita pahami bahwa ada kaitan langsung antara biaya dan penghasilan. Artinya biaya dari sisi pemberi dan penghasilan dari sisi penerima. Makanya kalau lihat konsep ini seharusnya kalau tidak menjadi biaya berarti bukan penghasilan ya. Sebelum Undang-Undang HPP, natura bukan biaya dan penghasilan. Jadi ini non-deductible, non-taxable. Sekarang deductible, taxable. Berarti dibiayakan di pemberi natura atau pemberi kenikmatan dan menjadi penghasilan. Syaratnya tentu saja mengacu ke syarat pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jika tidak dapat dibiayakan dan tidak dapat dibiayakan atau tidak dibiayakan maka bukan penghasilan. Ini konsekuensi dari yang konsep ini. Ini pendapat saya ya, pendapat saya bahwa kalau dulunya non deductible menjadi deductible. Dulunya non deductible, non taxable, sekarang deductible, taxable. Berarti kalau tidak dibiayakan berarti bukan penghasilan. Ini slide dari PMK 55 ya. Yang natura dan kenikmatan yang memang bukan penghasilan dari sisi penerima tetapi boleh dibiayakan, yaitu makanan, minuman, bahan makanan bagi seluruh pegawai. Kata kuncinya di sini bagi seluruh pegawai ya. Artinya kalau tidak diberikan untuk seluruh pegawai, syarat ini tidak terpenuhi. Konsekuensinya kalau menurut saya ya, kalau tidak diberikan bagi seluruh pegawai, ini bukan biaya. Ini kan aturan lama sebenarnya, aturan lama. Aturan lama itu natura itu kan tidak boleh, tapi dikecualikan bagi makan minum bagi seluruh pegawai. Itu dari dulu sudah seperti ini. Nah sekarang juga diakomodir, cuma sekarang dari sisi lain makan minum memang boleh, tapi dikecualikannya dari sisi penghasilannya. Kemudian daerah tertentu juga sama dari dulu sampai sekarang ya seperti ini. Artinya dari sisi pemberi itu biaya boleh, dari sisi penerima bukan penghasilan. Sekarang diperluas dengan daerah tambang ya, daerah tertentu dan daerah tambang. Ada perluasannya seperti itu. Kemudian natura kenikmatan untuk yang keharusan pekerjaan. Keharusan pekerjaan ini diatur berdasarkan
peraturan kementerian lain, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian SDM mungkin, Kementerian Ketenagakerjaan, seperti itu. Kemudian natura kenikmatan dari APBN, APBD. Sekarang ada tambahannya APB Desa. Ini ada tambahan di PMK 55. Kalau dulu ya APBN, APBD memang bukan penghasilan bagi penerimanya. Ini yang di medsos ini jadi candaan ya. Enak banget PNS. Tapi memang begitulah. 5, kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ini yang ada di lampiran PMK 66. Natura kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Artinya jenisnya tertentu, batasannya juga tertentu. Kalau memenuhi batasan itu berarti bukan penghasilan. Kalau tidak memenuhi batasan itu berarti menjadi, kalau lewat dari batasan itu berarti penghasilan bagi penerimanya. Tetapi dari sisi pemberi tetap boleh dibiayakan. Ini juga masih PMK 55 ya, Mbak. Detail di PMK 55 sudah diatur makan minum, kemudian daerah tertentu, kemudian yang menjadi keharusan, kemudian APBD, dan natura dan kenikmatan dalam batasan tertentu. Ini yang banyak dibahas oleh baik media maupun teman-teman di webinar terkait dengan jenis dan batasan tertentu. Untuk makan minum, ini seperti yang tadi saya sampaikan, memang sudah lama. Yang penting untuk seluruh pegawai. Kemudian makan minumnya di tempat kerja, jadi bukan di hotel atau di tempat outing. Karena ini makan minum pada saat jam kerja atau hari kerja. Kemudian kupon ini karena dia petugas luar, artinya dia tidak di kantor, seperti bagian pemasaran, bagian transportasi, atau dinas luar lainnya, dikasih kupon. Kupon itu semacam uang ya, yang bisa diuangkan atau sejenis voucher lah, sama aja menurut saya, voucher, kupon gitu ya, yang berfungsi seperti alat pembayaran. Nah, kupon ini mengikuti ke batasannya nanti ya di lampirannya, mengikuti batasan yang biasa diberikan di tempat kerja. Kemudian bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Terus terang kalau sampai dengan sekarang saya pun tidak tahu yang dimaksud bahan makanan dan bahan minuman ini apa. Karena pengertian saya bahan itu berarti yang akan diolah ya, yang akan diolah. Misalnya bahan minuman berarti mau dibuat minuman. Lanjut, natura kenikmatan di daerah tertentu, ini adalah daerah terpencil. Nah, ini sudah ada sejak dulu ya. Pokoknya semua fasilitas yang ada di daerah terpencil itu dikecualikan sebagai penghasilan bagi penerimanya dan boleh dibiayakan. Syaratnya daerah tertentu itu adalah adanya ketetapan dari Kepala Kanwil. Kepala Kanwilnya Kepala Kanwil di mana kita berdomisili. Misalnya kita berdomisili, KPP domisilinya di Jakarta Selatan. Nah, berarti nanti kita mengajukan permohonan daerah tertinggalnya ke Kanwil Jakarta Selatan. Lanjut, yang merupakan keharusan, seperti tadi saya sampaikan, ini terkait dengan keharusan yang diharuskan menurut ketentuan atau aturan dari kementerian lain, selain Kementerian Keuangan.
Misalnya terkait dengan seragam dokter kan ya begitulah, putih-putih ada jasnya gitu ya, atau seragam satpam kan itu udah jelas ya. Nah itu semua eh, bukan penghasilan bagi penerimanya, dan bagi pemberi naturanya boleh dibiayakan. Di PMK 55 juga sudah diatur terkait dengan nilai, penentuan nilai. Saya flashback lagi ke dulu bahwa kenapa natura tidak boleh, karena tidak ada kepastian dari sisi nilai. Jadi sekarang mungkin ya, mungkin pemerintah berpikir bahwa nilai pasar itu sangat mudah didapat. Dengan adanya internet, kita bisa googling nilai pasar suatu barang, dan marketplace yang online itu banyak banget ya. Kita bisa cek di situ nilai suatu barang itu berapa yang ditawarkan di pasar. Nah itu bisa dari situ nilai pasar itu seperti itu. Konsep pajak itu ya nilai pasar ya yang ada di pasar gitu ya. Pasar dalam arti pertemuan antara penjual dan pembeli walaupun secara online. Nah, kita lanjut ke PMK 55. Saya sengaja detailkan pasal per pasal, walaupun ya secara konten ya sebenarnya slide-nya mirip-mirip dengan yang dari DJP ya. Tapi saya tambahkan dari sisi pasalnya. Pasal 2 itu mengatur terkait dengan pembebanan biaya. Ya, jadi pasal 2 biaya yang bagaimana yang boleh dibiayakan oleh perusahaan. Kira-kira gitu membacanya. Nah, ada syarat-syarat yang diatur di pasal 2. Syarat pertama, biaya tersebut merupakan biaya 3M. Seperti yang selama ini kita kenal, 3M itu adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun konsep 3M di PMK ini, menurut saya ini lebih longgar dibandingkan konsep 3M yang lama. Karena dulu saya pun sering menerapkan konsep 3M, itu adalah 3M itu terkait dengan langsung ya, mendapatkan secara langsung, menagih secara langsung, memelihara secara langsung. Artinya ada kaitan secara langsung untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di PMK ini disebutkan tidak hanya langsung maupun tidak langsung. Makanya mungkin karena ada tambahan tidak langsung inilah waktu Pak Pak Yoga, Direktur Pemeriksa Peraturan mengatakan outing itu boleh. Outing itu boleh dibiayakan. Padahal kalau konsep 3M yang lama dulu, kalau dalam saat pemeriksaan ada family gathering gitu ya, outing, pasti dikoreksi sama pemeriksa. Tapi kata Pak Yoga kemarin pada saat media briefing, ya boleh, outing itu boleh. Ya, saya menafsirkannya mungkin karena di PMK ini tidak hanya yang 3M langsung, tapi 3M tidak langsung. Syarat yang kedua merupakan biaya penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai. Jadi natura ya, atau imbal kenikmatan ini antara pegawai dan pemberi kerjanya, antara buruh dan majikan. Saya selalu menggunakan istilah buruh dan majikan supaya lebih memahaminya. Bukan berarti saya partai buruh ya, bukan. Tapi supaya untuk memudahkan mengingatnya antara buruh dan majikan. Jadi ada hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawainya. Ini hal yang pertama. Nah, di PMK 66 dan di Undang-Undang HPP juga diatur juga ternyata natura dan kenikmatan itu tidak hanya antara buruh dan majikan, tetapi transaksi jasa antar wajib pajak. Jadi ini
objek 23. Kalau yang syarat kedua antara buruh dan majikan ini kan objek 21. Nah, kalau yang ketiga ini adalah objek PPh pasal 23. Jadi dua kali dikenakan, dua kali dipotong kita mengenakan PP pasal 23. Kalau terkait dengan kenikmatan bisa 21 juga. Kemudian yang keempat, kenikmatan yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan mulai pensiunan atau amortisasi. Nanti di bagian apa namanya, kenikmatan ada syarat aktipa ya di pasal 3 disebutkan ini bersumber dari aktipa bahwa kenikmatan itu merupakan pemanfaatan aktipa yang dimiliki oleh perusahaan. Karena aktipa maka ada penyusutannya. Nah, penyusutannya boleh dibiayakan di perusahaan dan sejumlah penyusutan pun menjadi kenikmatan penghasilan bagi pegawainya. Kalau masa manfaat kurang dari 1 tahun, berarti ini pengeluaran langsung ya. Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian melaporkan dalam SPT tahunan. Jadi ini mungkin nanti ada format baru ya, lampiran baru, detail dari imbalan atau imbalan natura atau imbalan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya atau kepada pihak lain. Dan saya kira ini trik dari DJP supaya bisa mengejar dari sisi penghasilannya ya. Karena kalau dari sisi perusahaannya tidak melaporkan, saya kira dari sisi pegawainya agak susah dikejar oleh kantor pajaknya. Lanjut ke pasal 3. Pasal 3 objek pajak penghasilan. Berarti kita melihatnya ini dari sisi pegawai atau penerima natura atau penerima imbalan kenikmatan. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Kalau pekerjaan tadi saya sampaikan terkait dengan buruh dan majikan. Nah, kalau jasa berarti mitra. Pekerjaan objek 21, jasa objek 23. Yang diterima atau diperoleh. Ini mah konsep yang sudah lama ya, diterima atau diperoleh. Dan di PPh itu baik diterima atau diperoleh ya bisa menjadi objek. Syarat yang kedua yang menjadi penghasilan adalah berkaitan dengan hubungan antara pemberi kerja dan pegawai. Ini yang PPh pasal 21. Yang ketiga adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Ini yang objek pasal 23. Dari sisi pemberi penghasilan. Dalam bentuk barang selain uang. Ini berarti imbalan natura. Yang dialihkan ke pemilikannya. Jadi imbalan natura itu harus ada pengalihan ke pemilikan. Dikasih gitu ya. Diberikan kepada orang lain. Jadi menjadi miliknya. Menjadi milik penerima natura. Nah, bersumber dari aktipa, pemberi penggantian atau imbalan. Berarti ini adalah aktivanya milik perusahaan, tetapi aktiva tersebut dimanfaatkan oleh pegawai. Contohnya kendaraan ya, yang isu yang paling sering gitu, kendaraan. Atau kalau perusahaannya punya mes gitu, berarti ini kenikmatan bagi pegawainya. Mesnya itu digunakan oleh pegawai. Kemudian kalau dia tidak punya aktiva tapi nyewa, disewa oleh perusahaan, sewanya itu dibayar oleh perusahaan atau dibiayai oleh perusahaan gitu dan dinikmati oleh pegawai. Dimanfaatkan oleh penerima dalam konteks pemberi kerja adalah pegawainya ya yang menerima imbalan kenikmatan ini.
Jadi kalau imbalan kenikmatan bisa dari Aktiva sendiri, Aktiva punya perusahaan, bisa Aktiva orang lain atau Aktiva perusahaan lain yang kita sewa. Ini berlaku sejak tahun buku 2022 dimulai. Ini yang di PMK 55 juga sudah disebutkan ya, bahwa terkait dengan imbalan natura ini sebenarnya wajib dilaporkan di SPT 22. Lanjut ke pasal 4, pengecualian objek PPh. Nah, ini yang banyak dibahas ya, dibahas di media. Dikecualikan dari objek pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 meliputi bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Kata kuncinya di sini adalah bagi seluruh pegawai syaratnya. Yang kedua, natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Di daerah tertentu ini termasuk juga sekarang di PMK 55 ini adalah terkait dengan wilayah tambang ya. Dulunya sebelumnya daerah tertentu ini adalah daerah terpencil. Nah, yang pasti daerah tertentu itu harus ada keputusan dari Kanwil DJP bahwa wilayah kita itu merupakan daerah tertentu. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini keharusan dari kementerian lain ya. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang bersumber dari APBN, APBD, dan atau APB, desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian yang terakhir, natura dan kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ini yang akan banyak kita bahas terkait dengan jenis dan batasan tertentu. Makan minum, di pasal 5 lebih didetailkan lagi. Makan minum yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja. Jadi harus di kantor. Dalam hal untuk pegawai tertentu dikasih kupon. Kupon makan minum bagi pegawai pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar. Nah, ini ada batasan terkait dengan kupon ya. Kupon adalah alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makan minum. Ya, kalau saya memahaminya kupon, voucher itu sama ya. Kemudian merupakan penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran untuk pembelian atau perolehan makanan dan atau minuman di luar tempat kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dinas luar. Berarti ini adalah rembes ya, ditanggung terlebih dahulu oleh pegawai bagian pemasaran. Nanti diganti oleh perusahaan, kan gitu. Ditanggung dulu, belanja dulu tuh bagian pemasaran, bayar dulu, nanti bonnya dirembes oleh perusahaan. Kemudian nilai kupon, kalau kuponnya dikasih, berarti batasannya itu adalah 2 juta per pegawai per bulan. Kuponnya itu. Atau, ini ada atau ya di sini. Artinya ini pilihan. Bisa 2 juta, bisa lebih. Yang atasnya. Atau nilai pengeluaran penyediaan makan minum yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Jadi misalnya, di tempat kerja yang tadi itu ya, yang di tempat kerja itu yang satu kan disediakan pemberi kerja di tempat kerja yang satu itu. Misalnya nilai per orangnya, jadi jatah ya, jatah per orangnya makan itu per bulannya misalnya 3 juta yang di tempat kerja ini. Maka untuk kupon atau pegawai bagian luar dinas luar juga mengikuti batasan 3 juta itu. Jadi kalau misalnya kuponnya 1.500.000 berarti itu bukan penghasilan ya. Kalau kuponnya misalnya 3 juta. Nah, kupon 3 juta ini bisa objek selisihnya 1 juta, bisa bukan.
bisa objek kalau anggaran di tempat kerjanya di bawah 2 juta atau 2 juta. Ya. Tetapi kalau anggaran di tempat kerja itu 3 juta per pegawai per bulan, maka kupon 3 juta itu bukan penghasilan bagi pegawai. Nah, kupon di atas 2 juta merupakan objek pajak kalau anggaran yang per bulan di tempat kerja itu di bawah 2 juta ya. Kemudian bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Pengaturan pengecualian termasuk dalam batasan bingkisan dalam rangka hari raya, selain hari raya yang diatur dalam Natura, ini nanti ada pembeda ya antara hari raya dan bukan hari raya. Kalau hari raya tidak dibatasi nilainya, kalau selain hari raya dibatasi. Ya, ini contoh. Ini contoh juga ada di lampiran PMK ya. Ini PTBA memberikan makanan minuman kepada seluruh pegawai di kantor. Jadi anggaran di kantornya itu per pegawai per bulan 2.500.000. Kemudian bagian pemasaran, bagian divisi pemasaran ya. Divisi pemasaran sebagian besar waktunya di luar kantor. PTBA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kuponnya 2.700.000. Berarti ini ada selisih dengan anggaran yang di seluruh yang di kantor untuk seluruh pegawai. Anggarannya 2.500.000. Sedangkan kupon 2.700.000. Maka yang 200-nya ini merupakan objek PPh 21. Ya, penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagai berikut. 2.700.000 dikurangi 2.500.000 sama dengan 200.000 ini yang menjadi penghasilan bagi pegawai dan merupakan objek PPh pasal 21. Natura dan kenikmatan yang harus disediakan. Ini terkait dengan ketentuan ya, ketentuan dari kementerian lain. Saya skip aja. Jenis dan batasan tertentu. Merupakan jenis natura dan atau kenikmatan terperinci disertai dengan batasannya. Jadi ada negatif list yang disampaikan di bagian lampiran PMK 66. Batasan dapat berupa kriteria penerima dan atau nilai untuk natura. Sedangkan untuk kenikmatan ada kriteria penerima, nilai, dan fungsinya. Ada sedikit perbedaan antara natura dan kenikmatan. Nah, selisih lebih nilai natura dan kenikmatan yang diterima merupakan objek. Jadi di lampiran PMK ada batasan-batasan yang bukan penghasilan bagi penerimanya, tetapi boleh menjadi biaya bagi pemberinya, pemberi natura dan kenikmatan. Nah, kalau ada selisih dari batasan itu, berarti selisihnya merupakan objek PPh. Objek berarti harus dilaporkan di SPT tahunan si penerima dan dari sisi pemberi merupakan objek PPh pasal 21. Perincian natura dan atau kenikmatan ada di contoh terlampir. Ini contohnya. Ini merupakan lampiran PMK 55. Ini pasal 7 terkait dengan jenis dan atau batasan tertentu. Jenisnya, satu dari sisi bingkisan. Bingkisan ada 2. Bingkisan terkait dengan hari raya atau hari besar keagamaan, bisa Idul Fitri, bisa Natal, Idul Adha gitu ya, hari suci Nyepi, hari suci Waisak, Tahun Baru Imlek, yang diterima oleh seluruh pegawai tidak ada batasan nilai, pokoknya yang dikasihkan ke pegawai, berapapun nilainya, apapun barangnya, kan itu. Karena batasannya ini adalah diterima oleh seluruh pegawai. Artinya kalau kita ngasih bingkisan ke bukan pegawai, rekanan bisnis, ini bisa menjadi objek. Yang
Yang kedua, bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan. Jadi selain tadi ya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, hari suci Nyepi, hari raya Waisak dan Imlek, itu ada batasan. Kalau yang keagamaan batasannya hanya diperoleh pegawai, kalau yang selain keagamaan ada tambahan batasan, yaitu secara keseluruhan bernilai 3 juta per pegawai per tahun. Misalnya ulang tahun contohnya ya, atau ya mungkin ada prestasi tertentu yang kemudian diberikan bingkisan, atau ya perusahaan mau ngasih aja gitu kan, tetapi di luar hari raya keagamaan. Makanya kalau mau ngasih yang besar ke pegawai, lebih baik di hari raya aja, biar tidak ada batasan nilai. Karena kalau di selain hari raya keagamaan ada batasan nilai 3 juta. Di atas 3 juta berarti dikenakan pajak atau objek pajak. Jenis natura dan imbalan lain yang ketiga adalah peralatan fasilitas kerja. Berarti ini peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Menjadi mungkin inventaris kantor, mungkin aktiva kantor, gitu, aktiva perusahaan, ada di neraca gitu ya, diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain, ini contoh ya, antara lain ini berarti contoh, selain yang disebutkan di sini bisa masuk sepanjang merupakan bagian dari peralatan dan fasilitas kerja. Nah, contoh antara lain komputer, laptop, ponsel, serta penunjangnya seperti ponsel dan penunjangnya. Laptop kan ada sambungan pulsanya juga kayak gitu lah. Sekarang kan semua serba online ya, serba internet, sehingga internet itu merupakan kebutuhan dan penunjang fasilitas kerja. Batasannya apa? Diterima atau diperoleh pegawai dan menunjang pekerjaan pegawai. Jadi cara mengujinya apakah peralatan dan fasilitas kerja tersebut untuk menunjang pegawai, untuk menunjang pekerjaan atau tidak, atau untuk keperluan lain. Kalau masih menunjang pekerjaan berarti bukan objek. Dan karena bukan objek berarti bukan objek PPh 21 juga ya, dan dari sisi penerimanya juga tidak perlu dilaporkan. Kemudian terkait fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Biasanya ini pakai asuransi ya, asuransi. Selama ini asuransi ini memang bukan penghasilan. Dan dari manfaatnya pun bukan penghasilan bagi penerimanya. Diterima atau diperoleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit kerja, kedaruratan penyelamatan kerja, dan pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ini diatur di Perpres nomor 7. Di Perpres 7 2019 ini ada rincian jenis-jenis penyakit. Dan itu dokter yang tahu. Kita ya ada beberapa kelas kalau kita baca ya perpresnya. Ada yang kategori jenis 1, ada kategori jenis 2. Itu dilihat dari sisi akibatnya. Jadi penyakit ini akibat ini, penyakit ini akibat ini gitu. Itu semua bukan penghasilan bagi penerimanya. Ini di sini tidak diatur apakah manfaat ini merupakan asuransi atau bukan. Tapi saya memahaminya ini adalah dibayar langsung. Tetapi kalau manfaat asuransi itu ya dari dulu memang bukan ya. Bukan, karena asuransi itu kan pada saat bayar dia objek. Pada saat bayar premi. Maaf, pada saat bayar premi itu objek. Jadi konsep premi asuransi itu kita bayar premi asuransi, kemudian pada saat bayar itu uang yang kita bayarkan untuk premi itu adalah penghasilan yang sudah dikenain pajak.
Sehingga pada saat klaim asuransi itu bukan penghasilan bagi penerimanya. Saya kira ini konsep yang sudah lama ya. Tetapi kalau misalnya perusahaan bayar langsung, ini tercover di PMK 66. Artinya tidak melalui asuransi. Yang kelima, fasilitas olahraga. Ini jenisnya adalah fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif. Artinya, yang olahraga yang disebutkan di sini itu menjadi penghasilan bagi penerimanya. Berapapun. Selain fasilitas golf, pacuan kuda, ya kan? Diterima oleh pegawai. Secara keseluruhan, contohnya gym ya, binaraga ya, gym itu. Gym itu maksimal setahun 1,5 juta. Nah, gym kan tidak dikecualikan ya, tidak dikecualikan. Tapi kalau golf, berapapun nilainya menjadi objek. Kemudian pacuan kuda gitu ya, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif, berapapun nilainya berarti menjadi objek. Yang keenam, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal. Berarti ini adalah mes punya perusahaan, asrama punya perusahaan, pondokan punya perusahaan, barak punya perusahaan, dipakai oleh pegawainya. Gitu ya. Kalau dipakai oleh bukan pegawai, ya bagi si penerima kenikmatan itu merupakan objek. Yang ketujuh, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatnya dipegang secara individu. Ini yang dibayarin oleh pemberi kerja, perusahaan lah. Antara lain berarti contoh apartemen, rumah tapak gitu ya. Diterima atau batasannya diterima atau diperoleh pegawai dan secara keseluruhan bernilai maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Artinya kalau ada fasilitas apartemen untuk pegawai dengan nilai sewanya 4 juta, yang 2 juta itu objek, yang 2 juta bukan. Atau nilai sewa apartemennya 5 juta, yang 3 juta objek, yang 2 juta bukan. Jadi untuk dan penginapan itu bukan tempat tinggal ya. Karena ada yang nanya ke saya penginapan. Jadi kalau dinas luar kan kita keluar kota itu pasti nginep. Itu bukan penginapan. Jadi bukan masuk ke yang ketujuh ini, penginapan ini. Kalau penginapan menurut saya masuknya ke fasilitas kerja ini, yang nomor 3. Menunjang pekerjaan pegawai. Artinya kan kalau tidak nginep nggak bisa kerja kan, kerja di luar kota. Gitu. Peralatan dan fasilitas kerja. Peralatan dan fasilitas kerja ini banyak, termasuk penginapan tadi ya, transportnya, kemudian keperluan untuk menunjang pekerjaan pegawai supaya pegawai itu bisa bekerja lah kayak gitu. Jadi ini bukan tempat tinggal yang 7, berbeda dengan penginapan. Khusus untuk kendaraan ini ada perlakuan. Nah, ini yang menurut penyuluh kantor pusat Budian, berdasarkan ketentuan PMK ini dia bilang seharusnya cap 220 tidak berlaku. Itu pendapat beliau ya. Tapi kalau pendapat saya sepanjang tidak dicabut, aturan itu tetap berlaku. Jadi artinya harus menjadi kewajiban si DJP untuk mencabut cap 220. Karena kalau tidak dicabut, petugas di KPP, pemeriksa AR bisa tetap menggunakan aturan tersebut. Dan ini sudah ada kejadian terkait dengan kuasa wajib pajak. Di undang-undang yang baru, kuasa wajib pajak itu harus syaratnya itu punya kompetensi. Nah, karena
PMK yang lama belum dicabut, di KPP, di Kanwil, ada yang masih menggunakan PMK itu. Walaupun secara logika penafsiran hukum ya, penafsiran hukum itu seharusnya tidak berlaku juga PMK tersebut gitu ya. Tapi karena belum dicabut, mereka bilang, Pak, kami masih menggunakan PMK lama karena PMK yang lama belum dicabut. Ya, kira gitu ya. Nah, ini terkait dengan ini kan penafsiran ya. Kalau penafsiran itu yang aman memang harus dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh hakim MA atau kalau terkait dengan aturan undang-undang berarti oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau untuk aturan di bawah undang-undang harus dinyatakan tidak berlaku oleh hakim Mahkamah Agung. Hakim Agung berarti ya. Nah, fasilitas kendaraan ini syarat tidak menjadi penghasilan bagi pegawai adalah si pegawai itu tidak punya modal. Jadi tidak punya modal di perusahaan. Ya, pegawai bekerja di perusahaan ABC, nah si perusahaan ABC itu tidak ada saham untuk si pegawai tersebut ya yang punya kendaraan. Kemudian memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir. Nah ini ada susah ya ngitungnya 12 terakhir. Saya kira yang tahu hanya perusahaan. Dan kemungkinan besar pegawai pajak juga agak susah ngitung 12 bulan terakhir itu. Nah, karena ini tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk natura pun di sini masuk 100 juta ini. Jadi 100 juta per pegawai per tahun dari pemberi kerja. Baik itu natura, uang, ataupun kenikmatan. Harus dinilai. Tapi dalam 12 bulan terakhir. Artinya kalau misalnya kita ngasih di bulan Februari, kita harus ngitung sampai Maret tahun lalu. Nah, 12 bulan terakhirnya gitu. Agak susah ini. Jadi yang paling tahu pasti si perusahaannya. Kemudian 9, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung oleh pemberi kerja. Diterima atau diperoleh pegawai. Ini juga bukan penghasilan bagi pegawainya ya. Semua iuran dana pensiun itu bukan penghasilan bagi pegawai. Lanjut, yang ke-10 fasilitas peribadatan antara lain dalam bentuk musola, masjid, kapel, dan pura diperuntukkan semata untuk kegiatan peribadatan. Ini saya kira logis lah ya. Nah, cuma masalahnya ini 3M atau bukan? Kalau dulu gitu. Dulu juga ada fasilitas keagamaan, cuma banyak petugas mengatakan, petugas pajak ya, mengatakan bahwa itu bukan 3M. Tidak ada kaitan langsung dengan penghasilan. Nah, sekarang di PMK ini disebutkan bukan hanya yang langsung, yang tidak langsung pun masuk. Berarti saya menafsirkannya fasilitas peribadatan ini adalah yang tidak langsung terkait dengan penghasilan. 3M tidak langsung terkait dengan penghasilan. Yang ke-11, seluruh natura di kenikmatan yang diterima diperoleh tahun 2022 diperoleh pegawai atau pemberi jasa. Ini harus dilaporkan di si penerimanya. Oh, ini dibatasi ya, dibatasi. Yang 2022. Jadi 2022 ini aturan di PP 55-nya menyebutkan bahwa ini harus dilaporkan di SPT. Tetapi di PMK 55 ini dikecualikan. Ya kan? Dikecualikan. Makanya waktu media briefing Pak Dirjen bilang kalaupun pembetulan alhamdulillah. Tetapi kalau sudah dilaporkan dan tidak melakukan pembetulan, ya boleh juga gitu ya. Karena ini di sini dibatasi untuk 2022 tidak tidak wajib menjadi penghasilan bagi penerimanya.
Walaupun di Undang-Undang dan PP 55 menyebutkan ini merupakan penghasilan, ya, Natura dan Kenikmatan tahun 2022 itu penghasilan dan harus dilaporkan di SPT. Tetapi di PMK 55 bilang boleh tidak kan, atau bukan objek, karena batasannya itu adalah diterima pegawai atau pemberi jasa. Ini kita masuk ke contoh ya. Contoh ini ada di lampiran PMK 66. Selama tahun 2022, PT BC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku pegawainya dengan perincian pemberian sebagai berikut. Tanggal 20 Februari 2024 diberikan bingkisan dalam rangka tahun baru 500.000, tahun baru berarti hari raya keagamaan termasuk ya. Kemudian tanggal 19 Maret diberikan bingkisan berupa seperempat peralatan rumah tangga. Berarti ini barang, seperangkat peralatan. Ya. Ini Natura, senilai 1 juta. Tanggal 18 Juni diberikan bingkisan berupa TV. Berarti ini pemberian Natura. Dalam rangka apresiasi kerja. Berarti ada terkait dengan pekerjaan, ya, apresiasi kinerja. Kemudian diberikan bingkisan berupa open gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja juga. Jadi pemberian barang-barang ini diberikan dalam rangka memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik lagi. Maka ini masuk ke syarat yang di pasal 3 ya. Pasalnya. Berkaitan dengan hubungan kerja di sini ya, di pasal 3. Kemudian kita hitung nilai bingkisan 500.000, akumulasi 500, kemudian Maret akumulasi 1 juta, batasan bingkisan kecuali objek PPH 3 juta. Nah, yang Februari 500 tidak dihitung, kemudian yang Maret karena belum mencapai 3 juta bukan objek. Yang bulan Juni 1 juta ditambah 4 juta berarti kumulatifnya 5 juta. Batasannya 3 juta. Yang menjadi objek 2 juta. Jadi 5 kurangi 3, 2 juta. Kemudian yang Agustus 2 juta karena sudah melampaui 3 juta yang di bulan sebelumnya, maka semuanya menjadi objek. Contoh lagi, Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 tahun di PT Ceki. Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal. Ini penting disampaikan karena kalau penyertaan modal berarti dia pemegang saham atau pemodal. Nah, ini bisa perlakuannya berbeda. Mulai Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas berupa kendaraan mobil sedan. Diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD dan Tuan Jeki dalam bentuk uang Natura, fasilitas termasuk fasilitas kendaraan, serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD dalam 12 bulan terakhir. Nah, tadi kita garis bawahi ya, 12 bulan terakhir. Kita startnya dari Januari 2025. Januari 2005. Nah, ini penghitungan 100 juta ini dihitung dari Februari 2024. Februari 2024 sampai Januari 2025 kumulatif rata-rata ya, maaf. Ini rata-rata. Rata-rata penghasilan bruto 12 bulan terakhir, yaitu 95 juta. Karena 95 juta berarti yang bulan Januari itu bukan objek, dikecualikan. Nah, kalau yang bulan Maret itu tetap dirata-ratakan lagi ya. Jadi batasannya itu rata-rata
dalam 12 bulan terakhir. Ini rata-ratanya 105. Yang bulan Februari 105, maka nilai fasilitas kendaraan 22 juta itu objek. Fasilitas kendaraan 22 juta ini bisa penyusutan, bisa servis, bisa bensin gitu ya, bisa tol. Kemudian Maret 21 juta juga objek, karena rata-rata per bulan dalam 12 bulan terakhir adalah 110 juta. Jadi kalau untuk fasilitas kendaraan ini perusahaan cukup direpotkan karena setiap bulan harus menghitung rata-rata dalam 12 bulan terakhir. Saya bayangkan ini harus seperti persediaan ya. Jadi masing-masing kendaraan punya kartu stok. Daerah tertentu ini sebenarnya dari dulu sudah ada ya, seperti seluruh sarana prasarana dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya. Tentu saja karena ini daerah terpencil, kemungkinan besar pegawainya itu bawa keluarganya. Nah, bisa berupa tempat tinggal, termasuk perumahan, apapun lah ya. Tempat tinggal, pelayanan kesehatan, baik yang didirikan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain, pendidikan, peribadatan, pengangkutan pegawai ya, terkait dengan pegawai, olahraga, tidak termasuk golf. Jadi golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, dan terbang layang, terakhir otomotif, ini mendapat perlakuan khusus. Sama seperti dulu aktiva kendaraan dalam bentuk kendaraan, sedan itu mendapat perlakuan khusus. Kalau di sini di PMK 66 kendaraan tidak dibatasi sedan atau bukan sedan. Kalau dulu penyusutan kendaraan itu dibatasi, yang di Cap 220 itu untuk yang sedan kan harus dikoreksi positif 50%. Syaratnya sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Kanwil. Jadi ini permohonannya ke Kanwil. Nanti Kanwil yang memverifikasi, yang melakukan penelitian pemeriksaan tujuan lain untuk menetapkan daerah tertentu. Sarana, prasarana, dan atau fasilitas yang diselenggarakan oleh pemberi kerja secara mandiri atau pihak lain. Jadi bisa bekerja sama dengan pihak lain, tentu saja dengan tanggungan perusahaan kita ya, yang dinikmati oleh pegawai kita. Sarana, prasarana, dan atau fasilitas berupa pelayanan kesehatan dan atau pendidikan yang diselenggarakan pihak lain, termasuk sarana, prasarana, dan atau fasilitas berupa yang terletak di wilayah kabupaten atau lokasi usaha dan atau wilayah kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten atau kota tertentu. Ini nanti di penetapannya sudah ditentukan ya lokasinya. Karena di permohonan yang baru berdasarkan PMK 66 itu kita harus mengajukan peta. Peta yang kita ajukan, peta wilayah kerja kita gitu. Sarana, prasarana, dan fasilitas pengangkutan meliputi pengangkutan untuk pegawai dan keluarga dalam melaksanakan penugasan. Kriteria daerah tertentu ini bisa listrik, air bersih, perumahan yang disewa pegawai, berarti ini perumahan bukan punya perusahaan ya, tapi disewa. Kemudian rumah sakit atau poliklinik atau fasilitas kesehatan ya, sekolah, olahraga, termasuk tempat hiburan, tempat peribadatan, pasar kalau ada di situ, ya, namanya daerah terpencil, begitu ada perusahaan pasti di situ banyak potensi pembeli, mungkin terjadilah pasar. Bisa jadi pasar tersebut difasilitasi oleh perusahaan ya. Kemudian jalan umum dan jembatan, kalau jalan umum untuk daerah terpencil sangat mungkin dibuat oleh perusahaan, si jalan umumnya itu. Karena ya pemerintah daerah kan tidak berkepentingan untuk membuat jalan ke situ. Bisa jadi itu satu-satunya jalan ke daerah situ
dan eh, hanya perusahaan tersebut yang berkepentingan atas jalan tersebut. Dan pelabuhan laut, sungai, pelabuhan udara di Kalimantan itu banyak perusahaan kayu dulu yang punya pelabuhan udara ya. Sekarang boleh dibiayakan. Dari dulu juga boleh kalau mendapatkan penetapan dari Kanwil. Transportasi angkutan darat, laut, dan udara. Tidak termasuk yang telah dibangun pemberi kerja. Kondisi pasaran tersebut layak atau tidak layak di PMK, ini saya kira ini terkait dengan penetapan ya. Nanti penetapan, jadi pada saat kita mengajukan penetapan, dicek itu sama Kanwil. Nah ini yang dicek oleh Kanwilnya. Ini permohonannya, pemberi kerja pertambangan dan minerba, atau pemberi kerja dan pertambangan dan minerba. Jadi ada dua jenis sekarang. Kalau dulu yang penting daerah terpencil. Sekarang tidak hanya daerah terpencil, tapi juga termasuk daerah tambang. Mengajukan permohonan, kemudian ada penelitian kelengkapan, ada pemeriksaan untuk menentukan ini ya, persetujuan penetapan daerah tertentu. Kemudian nanti keluarlah permohonannya. Saya kira ini saya skip aja. Ini juga sama terkait dengan tata cara penetapan daerah tertentu. Ini pekerjaan dari Kanwil ya. Nanti Kanwil yang mengecek apa saja kelengkapannya. Ya mungkin kita bisa menjadi acuan nih apa yang harus dipersiapkan di sini. Ada formulir permohonan di PMK ini ada contohnya di lampiran PMK 66 ada formulirnya. Kemudian ada NIB, ada peta lokasi daerah kita ya, apakah lokasi tambang ataupun lokasi daerah terpencil, pernyataan ketersediaan prasarana, kemudian SK persetujuan khusus yang perpanjangan. Nah, kita lanjut ke dasar penilaian. Dasar penilaian apa? Dasar penilaian dari natura dan kenikmatan. Bagaimana kita menilai atau mencatat di pembukuan kita, di pembukuan pemberi natura. Dinilai berdasarkan satu nilai pasar untuk imbalan dalam bentuk natura atau jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan untuk pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan. Jadi kalau kenikmatan ini mana yang lebih pas apa antara yang dikeluarkan dengan yang seharusnya dikeluarkan. Biasanya petugas pajak itu mengacu ke yang seharusnya biasanya. Yang seharusnya dikeluarkan berapa. Kalau terkait dengan objek pasti seharusnya dikeluarkan. Biasanya gitu. Dalam hal natura merupakan barang yang semula ditujukan untuk diperjualbelikan, berarti kita jualan, bisa industri, bisa perusahaan kita dagang, ya kan? Kalau dagang kan kita beli barang kemudian jual lagi. Kalau industri kita beli bahan-bahannya kemudian diolah baru dijual dalam bentuk bahan jadi. Nah, selain tanah dan bangunan dinilai berdasarkan harga pokoknya, berarti harga beli kalau perusahaan dagang, atau ya harga pokok barang itu kalau industri. Kalau tanah dinilai berdasarkan nilai pasar. Tanah berarti ini adalah perusahaan kita, perusahaan properti ceritanya, ya diperjualbelikan. Karena kalau bukan perusahaan properti, tanah dan bangunan kita bukan ditujukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk digunakan, ya kan? Berarti kalau kita bukan perusahaan real estate, misalnya perusahaan dagang gitu, kemudian kita jual tanah dan bangunan, tetap ke harga belinya atau harga pokok.
Penilaian atas kenikmatan dengan masa manfaat lebih dari 1 bulan diberikan sehubungan dengan pekerjaan. Dilakukan setiap bulan selama masa manfaat kenikmatan. Ini terkait dengan kenikmatan. Jadi yang penilaian berdasarkan masa manfaatnya. Penyusutan tadi ya. Kemudian dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 penerima atas suatu fasilitas, maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan manfaat kenikmatan. Nanti ada contohnya terkait dengan proporsional ini. Berarti misalnya contohnya bisa saja misalnya apa ya? Di contoh di sini sih nanti ada kapal ya, kapal laut punya perusahaan, itu bisa dipakai oleh semua pegawai, gitu, bukan semua pegawai tapi pegawai dengan jabatan tertentu. Nah, yang menggunakan kapal tersebut, misalnya si A menggunakan 2 hari, si B menggunakan 7 hari, nanti diproporsionalkan berdasarkan lamanya penggunaan. Saat pemotongan, pemberi imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini bisa 21, bisa 23 ya. Kalau objeknya PPh final ya potongnya PPh final. Jadi sekarang bayar jasa itu tidak harus uang, bisa juga dengan barang. Dan itu tetap dipotong. Pemotong PPh oleh pemberi imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Kemudian penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan kelayakan oleh pemberi kenikmatan. Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada masa Januari 2023 sampai dengan masa Juni dikecualikan dari pemotongan. Ini kalau yang output yang 23 ya mungkin 21 juga ya. Ada yang bilang ini double taxation. Ya karena di contohnya 23 dipotong PPh 23, kita sebagai pemberi penghasilan kepada misalnya fasilitas sewa apartemen gitu ya, berarti kita potong PPh final atas sewa. Tapi kita juga memotong PPh 21 untuk pegawai. Jadi orang pusat bilang ini beda subjek ya. Subjek. Jadi objeknya sebenarnya sama ya, tapi subjek penerimanya berbeda. Ya sebenarnya sama ya, kayak dividen itu kan sudah dikenakan di tingkat korporasi, di tingkat perusahaan corporate. Kemudian dividen itu dikasih ke pegawai. Nah, pada saat dikasih ke pegawai kan objeknya sama atas hasil usaha di perusahaan. Jadi di tingkat perusahaan dikenakan, di tingkat pemegang saham juga dikenakan. Kalau dari teori double taxation, ya ini ada sebenarnya double taxation secara ekonomi. Ya benar, pemajakan berganda, tapi secara ekonomi. Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan PPh. Atas PPh yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT. Nah, ini karena tahun 2022 mendapat batasan, ya kan, batasan nah ini di sini yang ke-11 batasan. Nah, berarti yang dilaporkan di SPT penerima itu yang 2023 saja, nanti tahun depan. Nah, yang dipotong ada mulai Juli 2023 ke depan.
Jadi untuk Januari sampai Juni tidak ada kewajiban pemotongan dari sisi pemberi natura. Contoh penilaian penghitungan secara umum ya, contoh hubungan jasa antar wajib pajak. Nah itu berarti yang objek 23 ya, bukan tadi yang saya maksud antara buruh dan majikan. Ini hubungannya dengan mitra kerja. Nona JA seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik untuk mengiklankan kosmetiknya di sosmed. Atas jasa tersebut pada bulan Desember 2023, Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket-paket kosmetik dari PT JZ. Harga pokok penjualan alat kosmetik diketahui senilai 10 juta. Nah, yang 10 juta ini menjadi penghasilan natura bagi si bintang iklan. Biasanya kan brand ambassador itu dapat dari produknya itu. Nah, ini dulu naturanya itu tidak dilaporkan di perusahaan, di SPT bintang iklan atau di brand ambassador. Kalau sekarang wajib dilaporkan. Contoh 2, hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai. Pada bulan Juni, pada bulan September 2023, PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku pegawainya. Apartemen tersebut disewa JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut dikeluarkan oleh JC terdiri dari biaya sewa apartemen, biaya pemeliharaan, utilitas, total 75 juta. Jadi ini seluruh biaya terkait dengan fasilitas apartemen itu menjadi penghasilannya. Nah, karena ini imbalan kenikmatan, ada batasannya. Batasannya itu adalah 2 juta. Tadi yang di lampiran ya, yang di lampiran yang 7 ya, yang 7, nomor 7 biaya maksimal 2 juta ya, berarti itu dikurangi 2 juta, 75 dikurangi 2 juta sama dengan 73 menjadi objek PP pasal 21. Kemudian Direktur LA dan Direktur LB mendapat fasilitas 1 buah perahu motor PTLZ. Nah, ini yang proporsional ya. Proporsional. Contoh proporsional. Sebuah perahu bermotor PTLZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor. Tadi balap perahu ini tidak dibatasi, artinya berapapun nilainya itu menjadi objek bagi penerima imbalan. PTLZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas tersebut. Selama bulan September, Direktur LA dicatat menggunakan perahu bermotor selama 10 hari dan Direktur LB dicatat menggunakannya selama 15 hari. Biaya terkait dengan penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari 1, biaya pensyutan ya, dari perahunya 480 juta per tahun untuk pensyutan perahu powerboating ya, powerboating. Jadi ini masuk aktiva perusahaan dan menjadi biaya bagi perusahaan 480. Biaya pemeliharaan yang keluarkan selama bulan September 15 juta. Kemudian yang ketiga, biaya operasional, bahan bakar, kru lainnya dikeluarkan selama bulan September 10 juta. Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh Direktur LA dan Direktur LB, maka dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, penentuan biaya penyediaan fasilitas perahu ditotalkan. Kemudian alokasi biaya bulan September berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian. Langkah pertama, penentuan biaya fasilitas perahu bermotor dihitung dengan mengalokasikan biaya
dengan nilai manfaat 1 bulan untuk menjadi bagian dari bulan September. Jadi penyusutan per tahun bagi 12 ya. Berdasarkan uraian diketahui bahwa biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 bulan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk bulan September dialokasikan sebesar 40, yaitu 480 bagi 12. Ini penyusutannya per bulan 40, biaya pemeliharaannya 15 per bulan. Biaya operasional bahan bakar, kru dan sebagainya 10 juta, totalnya 65 juta. Jadi ini imbalan kenikmatannya dari perahu ini 65 yang dibiayakan oleh perusahaan. Kemudian dari sisi penerima imbalan kenikmatan ini dihitung sebagai objek PPh 21 berdasarkan proporsi. Tadi yang menggunakan Direktur LA dan Direktur LB. Direktur LB 15 hari, Direktur LA 10 hari. Jadi pembaginya 10 tambah 15, 25. Direktur LA, proporsi Direktur LA 10 bagi 25 kali 65 juta, sama dengan 26 juta. Direktur LB 15 bagi 25 juta kali 65, sama dengan 39 juta. Dulu sebelum ada terkait dengan PMK 65 ini, sebenarnya fasilitas yang seperti ini bukan 3M. Setidaknya teman-teman di petugas pajak banyak beranggapan seperti ini. Bahwa ini mah rekreasi, tidak ada hubungannya dengan penghasilan. Kira-kira gitu ya. Tapi dengan PMK 66 ini sekarang menjadi boleh dibiayakan. Karena kalau dulu karena bukan 3M tidak boleh dibiayakan. Sekarang dengan PMK 66 boleh dibiayakan. Walaupun konteks tetap ada syarat 3M, tapi syarat di PMK 66 3M-nya itu tidak langsung dan langsung. Jadi ini termasuk yang tidak langsung. Makanya ada yang nanya waktu itu wartawan pada saat media gathering, yang outing gimana Pak? Boleh kata Pak Yoga, ya boleh. Itu dengan sehingga pada saat kerja lagi dia lebih bersemangat lagi, kemudian lebih sehat lagi, katanya gitu. Jadi itu ada hubungan tidak langsung. Alasannya gitu. Kalau dulu yang hal seperti itu yang tidak ada kaitannya secara langsung biasanya langsung koreksi sama petugas pajak. Justru ini PMK ini ada banyak dari sisi perusahaan ya, dari sisi perusahaan ada banyak yang boleh dibiayakan, tetapi akan menjadi kerepotan dari sisi pemotongannya. Makanya bayangan saya berarti setiap pegawai itu harus punya semacam buku besar ya. Ini si A dapat fasilitas berapa, si B dapat berapa, untuk nanti menjadi objek PPh 21. Nah, terkait dengan cara menghitung PPh 21-nya, semoga PMK rumus PMK PPh pasal 21 segera dikeluarkan. Karena kabarnya ada penyederhanaan penghitungan PPh 21. Yang selama ini, yang sekarang berlaku, dari dulu itu terlalu rumit, terlalu banyak rumusnya. Contoh saat pemotongan. Nona MC, seorang artis, memberikan jasa promosi berbayar kepada Hotel MX. Promosi berbayar, berarti si artis berpromosi dibayar oleh hotel. Atas jasa promosi berbayar tersebut, Nona MX mendapatkan imbalan 8 voucher untuk menginap di hotel tersebut selama 8 malam. Kontrak jasa promosi berbayar ditandatangani 1 Januari 2024 dan pada saat itu juga diserahkan 8 voucher. Atas pemberian kenikmatan dalam bentuk fasilitas menginap, 8 voucher menginap diserahkan 1 Januari, dilakukan pemotongan PPh 21 oleh Hotel MX.
Jadi ini menjadi objek pajak di hotel. Kalau pot-put itu berlaku ketentuan mana yang lebih dulu dibayar atau diperoleh atau dibiayakan. Ini berlaku baik untuk pemotongan PPh, pemungutan PPh maupun pemungutan PPN. PPN juga kan gitu. Mana yang lebih dulu dibayar atau diserahkan. Nah, terkait dengan kenikmatan ini berarti penyerahan voucher itu adalah lebih dulu dibanding dengan pemanfaatan voucher. Nah, kan pada tanggal 1 diserahkannya. Belum sudah pasti tidak tanggal 1 langsung sampai tanggal 8 menginap si artisnya. Bisa saja nanti menginapnya misalnya di bulan Maret, di bulan April gitu ya. Atau mungkin nunggu tahun baru gitu dimanfaatkan vouchernya. Tapi dipotong oleh hotel MX-nya itu pada saat penyerahan voucher. Dan tentu saja harus dibiayakan oleh perusahaan di tanggal 1 juga karena ada penyerahannya di tanggal 1. PTMB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PTMB memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan gudang kepada PTMY, sebuah perusahaan produsen ekskavator yang dimulai pembangunannya pada tanggal 1 Januari 2025. Atas jasa konstruksi tersebut, di dalam kontrak disebutkan PTMY akan memberikan penggantian atau imbalan berupa 5 buah ekskavator kepada PTMB pada saat proses konstruksi selesai. Proses konstruksi selesai 6 Desember 2025 dan atas penyerahan dan PTMY menyerahkan 5 ekskavator kepada PTMB. Atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima PTMB, ini konteksnya bukan buruh dan majikan, tetapi mitra bisnis. Berarti ini dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Atas jasa konstruksi pada bulan dilakukannya pengalihan. Jadi jasa konstruksinya itu dibayar dengan ekskavator. Ya, perusahaan konstruksi kan butuh ekskavator. Dia bisa beli dan bukan bisa beli. Ya, untuk mendapatkan alat ini kan harus beli. Tetapi dengan PTMY tidak harus beli, tapi dikasih oleh PTMY sebagai imbalan dari jasa konstruksi yang diberikan PTMB. Jadi imbalan pembayaran jasa konstruksinya dalam bentuk natura. Kalau dulu ini hal seperti ini ya bukan penghasilan. Kalau sekarang menjadi penghasilan. Jadi PMK 66 ini plus minus lah ya. Kemudian ke pasal 24 ada kewajiban lapor di SPK tahunan. Penggantian atau imbalan hubungan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan atas pajak penghasilan yang terutang wajib dihitung dan dibayarkan sendiri dan dilaporkan oleh penerima. Jadi dari sisi penerimanya ya, pegawai atau penerima natura yang melaporkan sendiri, tidak dipotong. Kalau tidak dipotong berarti nanti pada saat lapor pasti menjadi kurang bayar. Nah, itu saya kira banyak pegawai yang merasa, saya kan sudah dipotong oleh perusahaan. Saya menjadi kasih pengawasan itu 8 tahun dan banyak yang berbicara seperti itu. Pak, saya kan sudah dipotong oleh perusahaan, kenapa ditagih lagi? Itu pertanyaan yang orang awam ya, orang awam pajak mendapat SP2DK dari kantor, suruh bayar lagi karena kurang bayar. Saya kira ini juga begitu ya nanti
Pasti banyak kejadian seperti itu. Misalnya kantor pajak punya data, kemudian dilempar dalam bentuk SP2DK ke karyawan, gitu ya. Saya kira banyak yang bertanya seperti itu atau menjawab seperti itu, bahwa kami pegawai sudah dipotong oleh perusahaan. Padahal biasanya untuk yang lama-lama ya, kasus-kasus pegawai yang dikasih SP2DK itu karena dia pemberi kerja, biasanya gitu, dua pemberi kerja, atau dia pindah di pertengahan tahun gitu. Pada saat pindahnya itu di tempat baru, bukti potongnya lama tidak ada, sehingga di tempat baru tidak diperhitungkan bukti potong dari pemberi kerja yang lama. Dan yang menjadi A1 kemudian yang dilaporkan di SPT tahunan itu adalah A1 dari pemberi kerja yang terakhir. Nah, kemudian kantor pajak ngecek, wah ini nggak ada bukti potongnya nih dari yang pertama gitu, ditagih lagi gitu. Biasanya komplainnya seperti itu ya, mereka merasa sudah dipotong tapi ditagih lagi oleh kantor pajak. Nah, ini juga dengan PMK 66 saya kira nanti potensi ke arah itu sangat terbuka ya, sangat banyak. Banyak pasti nanti pegawai yang menerima SP2DK. Kemudian apalagi kalau misalnya perusahaannya itu terlalu rajin. Nah, jadi nanti kan seperti tadi di slide sebelumnya, ada kewajiban dari pemberi kerja, pemberi penghasilan untuk melaporkan di SPT tahunan. Di SPT tahunan, nah ini nomor 6 ya. Pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian melaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan, SPT tahunan. Pemberi kerja ya, yang melaporkannya itu pemberi kerja. Berarti yang memotong PPh 21 atau yang seharusnya memotong PPh 21. Kemudian atau yang seharusnya memotong PPh 23 misalnya. Sampai sekarang format laporannya belum ada. Ini pasti kan menjadi lampiran SPT tahunan. Saya tidak tahu apakah nanti masuk ke SPT tahunan atau tidak ya. Kalau format SPT tahunan sudah pasti ini menjadi lampiran. Tapi ada kabar SPT tahunan tahun depan juga akan diubah. Semua jenis SPT. Mau SPT tahunan, mau SPT masa. Kalau SPT masa 21, 23, 26 final itu kabarnya tahun depan semua pakai iBupot. Jadi kalau teman-teman sudah biasa bekerja di iBupot, tahun depan saya kira tidak banyak belajar lagi. Tapi untuk SPT tahunan juga akan diubah katanya formatnya. Nah, apakah nanti format SPT tahunan yang akan datang akan mengakomodasi memasukkan PMK 66 ini atau tidak? Nah, perusahaan yang rapi gitu, melaporkan di SPT tahunannya supaya menjadi biaya ya. Kemudian ternyata di sisi pegawainya tidak melaporkan, nah itu bisa jadi nanti juga potensi SP2DK tuh. Biasanya kantor pajak ada aplikasi yang bisa mensinkronkan antara SPT pemberi kerja dengan SPT pegawainya. Kita juga belum tahu apakah nanti laporan ini menjadi syarat bolehnya dibiayakan. Seperti Dapnom dulu ya, biaya entertain itu boleh dibiayakan. Syaratnya ada Dapnom di SPT tahunan perusahaan. Kalau tidak ada Dapnom, tidak boleh dibiayakan. Nanti apakah imbalan natura dan imbalan kenikmatan ini juga menjadi syarat seperti itu ya. Artinya boleh dibiayakan tapi asal dilaporkan.
Kita lihat aja PMK terkait dengan SPT, format SPT yang akan berlaku tahun ini ya, untuk tahun pajak tahun 2023 yang nanti akan dilakukan di tahun 2024. Tahun 2024 itu adalah kalau lihat milestone-nya itu adalah Kortek, berlakunya Kortek. Jadi Kortek itu harus launching di Januari 2024 di tahun politik. Ya, info dari teman-teman yang masih di DJP sekarang memang lagi dikebut ya, dikebut. Jadi walaupun memang ada keterlambatan, tetapi Kortek itu akan tetap di launching di 2024. Nah, saya kira nanti akan ke sana ya, ke arahnya. Seharusnya sih mengakomodasi hal ini terkait dengan PMK 66. Mulai berlaku peraturan Menteri Keuangan ini berlaku 1 Juli. Ini untuk yang pemotongannya, outputnya ya. Outputnya. Jadi perusahaan wajib memotongnya mulai masa bulan Juli, bukan masa, bulan Juli 2023. Jadi untuk yang Januari sampai Juni, yang objek-objek output berdasarkan Natura itu tidak wajib dipotong. Kalau dipotong boleh nggak? Ya boleh aja sih. Pasti senang DJP-nya. Kalau menurut PP 55, kewajiban melakukan pemotongan sebagaimana dimaksud pasal 30, ini saya kutip di PP 55 ya. Bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kelipatan mulai berlaku untuk penghasilan yang terima diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023. Jadi ini di Undang-Undang HPP, Natura ini kan menjadi penghasilan mulai tahun pajak 2022. Kemudian karena PP-nya terlambat, maka ya di PP-nya ini bilang, ya, PP 55 kan akhir 2022 ya, akhir 2022 itu keluarnya. Diatur bahwa untuk pemotongannya mulai 1 Januari, kata PP 55. Nah, tapi si penerima penghasilannya wajib lapor mulai tahun pajak 2022. Ini di PP 55. Kemudian turun lagi ke PMK 66. PMK 66 terlambat terbit, didiskon lagi. Pemberi kerja wajib motong mulai 1 Juli. Kemudian yang di PMK 66 penghasilan dilihat dari sisi penerima ya, penerima kenikmatan. Untuk kenikmatan yang diterima tahun 2022 mendapatkan batasan. Batasan itu artinya tidak menjadi objek. Yang ini nih. Nah ini, yang nomor 11. Seluruh natura dan kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022, ini menjadi batasan sepanjang diterima oleh pegawai atau pemberi jasa, bukan menjadi penghasilan. Nah, ini ada ketidaksinkronan ya, antara PPH, PPN, PP dan PMK. Tapi karena lebih menguntungkan wajib pajak PMK 66 dari sisi kewajiban pelaporan, saya kira wajib pajak mengacu ke PMK 66 ini aja. Ya kita bisa tetap bersikukuh bahwa Menteri Keuangan mengaturnya begini, walaupun undang-undang bilang begitu ya. Secara tafsir hukum kan ini sebenarnya harusnya tidak berlaku ya, karena ini melanggar yang di atasnya. Nah, harusnya aturan yang di bawahnya kan tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Tapi karena ini otoritas pajak sendiri sudah mengatur seperti itu dan itu menjadi keuntungan bagi wajib pajak, ya pasti wajib pajak mengacunya ke PMK 66 ini. Makanya tadi saya bilang peraturan itu tetap berlaku sampai dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh hakim. Walaupun secara teoritis hierarki hukum misalnya itu bertentangan dengan yang di atasnya gitu.
ya tetap saja tetap berlaku. Dulu ada juga terkait dengan verifikasi. Verifikasi itu salah satu tim penyusunnya kan teman saya Pak Tunjung Nugroho. Itu tim KUP, udah lama dia di KUP. Pak Tunjung itu kalau pada saat rapat-rapat selalu bilang, ini adalah cara kita membaca undang-undang KUP. Jadi verifikasi itu adalah cara menafsirkan undang-undang KUP pasal 13. Di pasal 13 itu dibilang bahwa ada keterangan lain yang bisa menjadi trigger terbitnya surat ketetapan pajak. Cuma sampai dengan terbitnya PP 74, petugas pajak tidak tahu bagaimana cara menerbitkan SKP dari keterangan lain. Makanya di PP 74 kemudian diatur maksud keterangan lain itu adalah data konkret. Bagaimana menjadi SKP-nya dengan cara atau prosedurnya dengan verifikasi. Tapi kemudian teman-teman yang lain atau banyak orang yang berpendapat itu verifikasi itu tidak diatur di Undang-Undang KUP. Dan itu sudah disampaikan juga pada saat rapat-rapat internal. Tapi DJP tetap berpendapat aturan itu tetap berlaku sampai dengan dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh hakim. Dan verifikasi itu menjadi tidak berlaku setelah ada judicial review dari Mahkamah Agung. Materinya sudah selesai. Satu lagi sebelum sampai jam 11 terkait dengan kendaraan ya. Terkait kendaraan, karena di kendaraan ini maaf, saya kembali ke slide. Di batasannya itu adalah bukan pemegang saham. Yang berapa sebentar? Yang fasilitas kendaraan ya. Fasilitas kendaraan itu nomor nomor 8. Di nomor 8 itu disebut fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal dari pemberi kerja dan atau memiliki penghasilan rata-rata dalam 12 bulan terakhir per bulannya 100 juta. Ya, 100 juta per pegawai per tahun. Nah, bukan per bulan. Rata-rata bulan dalam 12 bulan terakhir. Nah, berarti ini kalau dia pemodal atau pemegang saham tidak berlaku, tidak ada batasan ini, tidak memenuhi batasan ini. Berarti objek PPh 21 kalau dia sebagai imbalan kenikmatan. Tapi kalau menurut saya terkait dengan kendaraan yang dimiliki atau diberikan kepada pemegang saham, lebih baik dilarikan ke dividen. Nah, karena dividen itu pemberian dividen itu kan tidak harus uang, bisa juga dia barang. Saya ke slide dividen ya. Maaf. Jangan. Nah, ini slide terkait dengan dividen yang diatur di pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPh. Ini dari dulu begini. Nah, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini kan kalau di Undang-Undang Pajak Penghasilan
pasal 4 ayat 1 dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan nama dan dalam bentuk apapun sering diterjemahkan sebagai substance perform. Kalau di akuntansi dulu sering disebut dengan makna hakikatnya. Jadi formalitasnya itu tidak diperhatikan. Yang diperhatikan itu adalah substansinya. Termasuk dividen kepada perusahaan asuransi, kepada pemegang polis, termasuk pengertian dividen adalah pembagian laba pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembagian laba itu dari siapa kepada siapa? Dari perusahaan kepada pemodal. Kalau PT berarti pemegang saham. Contohnya kendaraan ya. Kendaraan itu kan dibeli oleh perusahaan, kemudian dikasih ke pemegang saham. Nah, pemberian itu bisa dimasukkan ke dalam pengertian dividen. Menurut saya kalau menggunakan skema PMK 66, kita perusahaan harus memotong PPh 21 karena itu imbalan kenikmatan yang tidak memenuhi syarat pembatasan. Tetapi kalau kita larikan sebagai dividen, perusahaan tidak ada kewajiban memotong dan si pemegang saham bayarnya pun 10% saja. Dari sisi tax planning ini lebih murah sebenarnya. Dan ini bisa masuk semua pembagian laba atau imbalan terkait dengan yang dinikmati oleh pemegang saham itu bisa masuk ke dividen. Ini contoh-contoh dividen ya, pembayaran kembali karena likuidasi melebihi jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, pemberian saham bonus. Kemudian yang ketiga, pembagian laba dalam bentuk saham. Yang kelima, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Yang keenam, jumlah yang melebihi setoran saham ya. Yang ketujuh, pembayaran kembali seluruh atau sebagian modal, ini buyback. Yang ke-8, pembayaran sehubungan tanda-tanda laba, ini juga pemberian kendaraan bisa dimasukkan ke tanda-tanda laba ya. Artinya perusahaan beli kan punya laba. Nah, kalau nggak punya laba, gimana beli kendaraannya? Kemudian bagian laba sebulan polis, sebulan kepemilikan obligasi, kemudian ada lagi bagian laba yang terima oleh pemegang polis, kemudian yang terakhir pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Ini sebenarnya biasanya dulu kalau waktu saya jadi pemeriksa sering menggunakan pengertian dividen ini ya, baik untuk keperluan pribadi pemegang saham maupun yang pertama. Nah, yang pertama pemegang laba secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang penting diterima oleh pemegang saham, kemudian itu diberikan oleh perusahaan dari labanya perusahaan, gitu ya. Itu bisa masuk ke dividen. Dari sisi skema ya, skema pemotongan ini lebih menguntungkan perusahaan menggunakan skema dividen karena di perusahaan tidak perlu memotong dan nanti kewajiban pembayaran PPh-nya tarifnya hanya 10%. Dibanding nanti dipotong 21 kalau memang mendapat fasilitas yang lebih. Saya kira tambahannya sampai di situ. Kita lanjut ke tanya jawab. Barangkali ada dari teman-teman yang ada yang mau bertanya, silakan.